Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku mau nunjukin demo dari tugas yang diberikan oleh mentor aku. Oke, dan ini dia hasil dari outputnya seperti ini. Lalu coba kita lihat untuk ke bagian desktop. Nah, pertama itu di bagian yang kelas ini nih. Kita mulai dulu dari yang kelas ini nih. Nah, kita lihat ininya yang ini. Nah, kelas mahasiswa di sini aku pakai kelas namanya ininya mahasiswa. Lalu di sini aku pakai properti yaitu properti publik atau publik dengan dua properti yaitu properti nama juga nilai. Kemudian di sini kita masukkan public function dan di sini ada method lulus, cek lulus. Nah, di sini aku pakai if dan else. Nah, di sini nilai itu adalah nilai objek itu. Nah, sedang ngecek itu membandingkan antara if dan else ini. Jadi, jika this nilai atau jika nilai ini lebih dari 80 atau sama dengan 80 return, nah dia bakal apa sih menghasilkan kata lulus ini. Dia akan menghasilkan dulu this, nama, dan lulus. Soalnya jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan else dan dia akan muncul tidak lulus. Nah, selanjutnya kita kembali ke apa sih namanya ini? Construct. Nah, construct di sini di sini kita masukin construct. Terus apa ini ya? Nah, ini di sini variabelnya kita masukin. Jadi si ini tuh bakal buat otomatis jalan saat bikin objek. Nah, jadi dia ini bisa langsung isi nama dan si nilainya ini. Nah, lanjut ke kelas mahasiswa beasiswa. Jadi ini tuh mahasiswa yang beasiswa. Nah, jadi kita extend atau panggil dulu si mahasiswanya itu atau kita tambahkan sih. Ini pakai inheritance. Nah, lalu sini masukkan juga konstruknya. Nah, tapi di dalam kelas ini kita menambahkan satu properti lagi yaitu punya beasiswa. Karena mahasiswa beasiswa pastinya punya beasiswa. Ini sebenarnya bebas sih nama variabelnya, cuma aku menamain ini sesuai logika aja. Lalu masukin public functionnya. Terus habis itu oh sorry. Nah, di sini ada tiga, jadi ada tiga ini apa sih namanya? Tiga objek, ada nama, nilai, dan punya beasiswa. Lalu kita tambahkan parent. Parent ini apa ya? Aku lupa lagi. Parent. Oh iya, aku tahu. Nah, jadi di parent ini tuh, ini kan konstruk nih. Berarti dia parent itu memanggil si konstruk kelas ini. Apa sih? Kelas ini itu yaitu kelas induk untuk mengisi nama dan lain-lain. Jadi ini tuh kayak ini tuh kayak kelas induk sama kelas anak gitu. Jadi si extend ini tuh gunanya untuk kayak mewarisi properti dan metode dari si mahasiswa ini gitu loh. Jadi kita nggak perlu nulis ulang saya satu-satu gitu kayak gitulah gini. Jadi kita cukup nambah ini. Terus habis itu kita kasih ini. Selanjutnya di sini tuh warna sih ini. Nah ini punya beasiswa seperti itu. Jadi kita konstruk nama dan nilainya aja dan sama dengan dia dimasukin punya nilainya ini kita masukin nilai si parents atau induk kelas induk ini lalu sama dengan punya beasiswa. Ingat ya, ini harus sama berarti nanti di bawah. Nah, selanjutnya ada public function atau method lagi cek status beasiswa. Nah, kita pakai if else if. Nah, if else gitu. Jadi di sini kita pakai pengecekan nilai dan boolean. Nah, boolean itu apa sih? Boolean atau bool. Nih pakai ini boolean. Itu kita harus input juga loh sama gitu. Nah, jadi di sini tuh nah ini if ini tuh untuk syarat yang tertinggi gitu loh. Jadi dia berhak dapat si beasiswa ini. Nah, di sini aku mau masukin
Kalau nggak salah ini angkanya dari mentor aku, jadi aku masukin aja 89. Dan dia itu ini tuh true or false gitu, dia biar bisa ngeluarin ini, berarti ini kan true kan ya. Nah, jadi nanti dia muncullah status ini, maksudnya tulisan yang ini, status beasiswa berhak dapat beasiswa. Nah, lanjut kita ke LSAIF. Jadi LSAIF ini tuh berfungsi kayak untuk memasukkan banyak kemungkinan gitu loh. Kalau si if ini tidak terpenuhi, kalau yang ini nggak terpenuhi, nanti tambahin LSAIF lagi. Tapi karena kita cuma sedikit, nanti memunculkan sedikit output, jadi kita pakai 3 aja. LSAIF-nya 1 aja. Oke, di sini juga sama seperti itu LSAIF. Jika yang if ini tidak terpenuhi, maka LSAIF seperti ini, dan ini tuh hasilnya true ya, benar. Nah, jadi status beasiswa nilai bagus tapi belum daftar. Nah, else itu atau jika keduanya tidak memenuhi syarat, maka yang muncul adalah status beasiswa tidak memenuhi syarat beasiswa. Nah, seperti itu. Lalu operator NN ini apa sih? Jadinya artinya kedua kondisi itu harus true. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke ini alur si ininya. Apa sih untuk ngeluarin outputnya bagaimana atau metodenya bagaimana? Oh, ini kita tambahin objek dulu pertama. Nah, di sini aku mau nambahin objek Zaza, bukan objek. Nah, pakai kelas mahasiswa. Jadi kan tadi itu Zaza apa sih dia? Nah, Zaza cuma tulisan lulus doang kan. Nah, berarti dia cukup pakai mahasiswa, dia nggak dapat beasiswa dong. Nah, kita tambahlah ini Zaza. Nah, kenapa ini 2? Karena kita lihat di sini mahasiswa kelas propertinya cuma ada 2, bukan 3. Jadi nggak pakai boolean juga. Nah, selanjutnya kita masukkan ini objek sisa ini. Nah, tadi tuh yang 3 sisanya tuh beasiswa kan. Nah, jadi di sini kita pakai mahasiswa beasiswa semua nih, 3-3-nya. Kenapa ada 3? Karena properti di atasnya ada 3 sebentar. Nah, ini ada 3. Jadi satu yang ini dan ditambah dari si kelas induknya ini, yaitu 1, 2, 3. Nah, karena punya beasiswa ini ada booleannya dicek status. Jadi kita pakai boolean juga. Nah, di sini tuh kita untuk mau menuhin si if-nya dulu nih, 89, 89, 10, dan ini biar hasilnya false, itu tuh kita pakai nilai yang tidak sesuai sama ini loh. Biar hasilnya nggak true. Jadi kita, maksudnya biar hasilnya tuh nggak sama kayak gini. Yang ini atau yang ini. Jadi kita tambahkan aja 70 biasanya. Terus selanjutnya kita tampilkan si Eko ini. Nah, Eko Zaza cek lulus DRBN. Cek lulus itu melihat 80 sama 80 ini nilai 80 sama ini tuh apa sih memenuhi syarat atau enggak, tapi kan ingat tadi ya. Di sini kan tuh benar ya. Nah, ini. Nih, cek lulus itu ya benar nggak nih nilai si 80 ini. Nah, ini karena ini hasil benar jadi muncullah kata lulus. Nah, BR ini tuh break atau breakline, jadi dia tuh kayak enter gitu loh, enter. Nah, selanjutnya biar dia nggak ke samping nanti nih selanjutnya ini. Oke, lanjut ke Eko Za cek lulus. Nah, di sini juga sama, kita cek dulu nih, tadi cek lulusnya tadi nilainya 89 kan. Nah, lebih dari atau sama dengan 80 itu lulus, berarti dia lulus. Nah, terus karena dia mahasiswa beasiswa, jadi kita tambahkan cek status beasiswanya. Nah, di sini tuh cek status beasiswa nih, dia kan nilainya 89. Berarti dia sama dengan 89 kan. Berarti dia true. Baiklah, true ini. Nah, jadi dia dapat tulisan berhak dapat beasiswa ini. Begitupun yang lainnya ya. Dia cek status lulusan, cek lulus dulu. Ini benar apa enggak cek lulusnya? Oke. Jadi disesuaikan. Nah, dia lulus juga dan ini tidak lulus. Kenapa? Karena ininya tuh tidak menyesuaikan gitu loh. Ini kan harusnya lebih dari sama dengan biar hasilnya tuh lebih dari atau sama dengan dari si 80 biar hasilnya lulus. Nah, kita buat nih dia tadi nggak lulus ya. Kita buat dia misalkan tadi nggak lulus. Jadi kita kasihlah 70. Jadi dia bakal memunculkan hasil si tidak lulus, dan ininya juga status beasiswanya tuh tidak ada dari sini, tidak ada di antara ini. Berarti hasilnya yang muncul bakal si else ini. Oke, seperti itu. Jadi muncullah. Nah, jadi tuh ini tuh di mana ya? Dia tuh nggak bakal bisa, walaupun kita spasi banyak tuh dia nggak bakal ngaruh ke
si Chrome-nya ini, dia nggak bakal ngaruh ke enter juga, nggak beda. Nah jadi tuh kita harus pakai brick ini. Nah jadi brick satu itu untuk kayak biar nggak sejajar gitu, nggak lurus gitu, tapi dia kayak nambahin satu baris jadi di sini. Tapi kalau BR itu berarti lengkapin lagi satu baris, jadi nanti seperti ini itu. Oke, dan ini output fixnya seperti ini yang keluar, jadi kita pakai echo untuk mengeluarkan si output ini atau metodenya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.